Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua baru saja menyelesaikan film atau menonton film horor dari Disney Plus Hotstar yang tayang di Disney Plus, yaitu film Makmum 2, lanjutan dari film Makmum yang pertama. Ini film seru banget yang jelas karena menegangkannya dapet, horornya dapet, kesan dan pesannya juga dapet. Jadi film Makmum 2 seperti apa? Langsung aja kita review film. Oke penikmat film, kali ini kita langsung ya review film Makmum 2 nih yang baru aja gue tonton. Seperti apa filmnya? Ini dia reviewnya. Yang pertama kita langsung ngeliat dulu ya sutradaranya yang diperankan oleh Rija Pahlevi. Lalu ada juga produsernya Deraj Kalwani. Wah, dari Deraj nih. Lalu ada penulisnya masih Rija Pahlevi juga, dan juga penulis skenario juga Rija Pahlevi. Dan film ini didasarkan dari film Makmum sebelumnya ya, alias lanjutan dari film Makmum. Jadi ini sequel keduanya dari Rija Pahlevi. Berarti ini film dari The Company dan Blue Water Film, dan bekerja sama juga dengan K2K dan MD Picture. Wah, jadi filmnya The Company ya. Film ini sudah tayang dan rilis sejak 30 Desember 2021 nih di Indonesia. Jadi akhir tahun yang lalu dan ya awal-awal tahun juga masih tayang ya film ini. Jadi bisa dikategorikan masih fresh lah ya, beberapa bulan yang lalu soalnya, belum setahun. Nah, film ini diperankan oleh Titi Kamal sebagai Rini, lalu ada Samuel Rizal sebagai Alip, Marcella Jalianti sebagai Aisyah, Dea Panendra sebagai Lastri, Otik Pakis sebagai Mbah Jahar, dan Prit Timothy sebagai Pak Ustadz, dan tambahan yang lain-lain tentu saja pemeran pendukungnya. Nah, film Makmum 2 ini apa ya? Film yang bisa dikategorikan film horor yang berkesan dari segi pengadeganan ya, ketika terutama pas khususnya si Setan Kanzab ini, film yang dimana adegan sholat, film film ini benar-benar terus aja mengadegankan apa ya, ketika sholat ini. Jadi si Setan Kanzabnya selalu datang ketika kita sholat dan sering mengganggu. Jadi kekhawatiran orang-orang ketika nonton film ini bener kontroversi yang sebelum-sebelumnya, yaitu ketika sholat tentu saja. Jadi kayak MUI ya kayaknya yang melarang peredaran film ini yang di Makmum sebelumnya, karena khawatir akan orang-orang jadi meninggalkan sholat karena adegan tersebut. Tapi insya Allah enggak lah ya, kalau imannya kuat tetep lah nggak boleh ditinggalkan lah bahasanya ya. Jadi tetap jangan lupa sholat. Oke, gue nggak mau menasehati terus, tapi yang jelas itu hanya himbauan dan mengajak. Namanya sesama muslim, kita harus saling mengajak untuk mengarah ke kebaikan tentu saja ya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke deh, langsung kita bahas filmnya. Film ini tentu saja akan mengisahkan tentang si Rini ini. Karakter Rini ini yang sebelumnya di Makmum pertama dia tinggal di pesantren ya, yang dimana dia sebagai ya ibaratnya gurunya ya, guru di pesantren, namun ternyata diganggu terus. Nah, sementara santri-santrinya ini juga saling diganggu si Kanzab ini. Jadi kisah yang sebelumnya di mana si Kanzab itu sering mengganggu santri-santrinya, ternyata si Kanzabnya ikut bersama Rini. Karena di sini si Rini disuruh pulang oleh si teman sekampungnya ini, yang dimana mbaknya atau empoknya ya itu ibaratnya meninggal dunia nih. Jadi si Rini ini harus pulang melayat dan memakamkan jenazah dari si mbaknya alias bibinya si Rini ini. Nah, ketika dia pulang tentu saja dia membawa anaknya, yang dimana dia mempunyai satu anak cowok nih.
Nah, si anak cowoknya ini jelas dibawa sama dia untuk pulang kampung. Nah, setelah di kampungnya ternyata hal itu tidak menyurutkan si setan kancap ngikut. Jadi si setan kancap itu selalu mengikuti Rini kemanapun pergi, termaksud di kampungnya ini. Nah, seperti apakah kisah di kampungnya? Ternyata lebih parah lagi dari yang di pesantrennya itu, pesantrennya. Di pondok pesantrennya kan hanya apa namanya, ancaman-ancaman itu datang ketika si apa santri-santri ini melanggar aturan sekolah ya bahasanya ya. Nah, kalau ini lebih parah lagi, melanggar aturan hukum, dan tentu saja bukan hukum yang di Indonesia ya, hukum adat. Hukum adat di sana tuh kayak melarang hutan-hutan itu ditebang, tapi ternyata hutannya ditebang oleh si pemimpin-pemimpin atau kepala desa di tempat tersebut yang dimana ingin membuat sebuah masjid. Kita tahu ya, membuat masjid itu sebuah hal bagus yang gimana ketika kita pengen maju, ketika kita ingin beribadah harus ada tempat masjid yang sebagus-bagus mungkin di tempat itu untuk semua satu kampung itu memanfaatkan masjid tersebut. Emang hal yang ngebangun masjidnya bagus, namun masalahnya dia ternyata memotong pohon yang bisa dikatakan keramat, pohon yang banyak penunggunya, dan di wilayah itu tuh masih kampung desanya ini, jadi mistisnya masih dapat banget. Jadi ketika kita merusak alam, maka alam pun akan membinasakan kita, bahasanya seperti itu. Kita saling menjaga lah, di mana alam harus asri, gimana kita juga harus tetap mengikuti apa yang memanfaatkan alam dengan baik gitu. Jangan menebang pohon seenaknya lah, bahasanya seperti itu. Kita harus selalu menjaga alam. Nah, hal itu ternyata dituangkan di nuansa horor yang dimana ada satu setan yang benar-benar murka terhadap kebijakan yang dibuat si kepala desanya ini yang untuk ngebangun si apa namanya masjid ini. Namun masalahnya anehnya nih, si kepala desa kenapa nggak mau ada aliran listrik, ada aliran air yang datang ke tempat itu. Jadi desanya terpencil, bukan karena dia yang terpencil karena diusir atau dikecilkan, itu bukan, tapi si desanya ini, kepala desanya kekeh batu. Kenapa nggak mau desanya maju seperti air masuk, listrik masuk, padahal banyak petugas yang ingin membuat pembangunan di desa tersebut. Cuman ternyata ditolak terus mentah-mentah oleh si kepala desa. Emang sih adat dan budaya itu perlu dipertahankan, tapi untuk kelangsungan hidup yang semakin ibaratnya mendesak kita untuk maju, masa kita diam aja gitu loh, dikurung aja, nggak mungkin kan. Jadi si desa, kepala desanya itu kekeh, jadi yang lainnya kan otomatis ngikutin kepala desa kan, yang rakyatnya lah bahasanya ya, warga-warganya pasti nurut aja gitu ke kepala desa yang emang gimana mereka udah hidup bertahun-tahun di situ, yang memanfaatkan sumber daya alam di situ, dari hutannya lah, binatangnya lah, dan segala macam. Tapi masa hidup harus primitif terus kan, nggak mungkin. Akhirnya dia kan memiliki dampak sendiri. Dia pengen ngebangun masjid, ternyata hal itu terhambat dan menjadi sesuatu yang bisa dikatakan bahaya buat si rakyatnya itu, warganya itu. Nah, salah satunya ada kejadian di mana anaknya si Rini bermain dengan teman-teman sekampungnya ya, anak-anak kecil lainnya yang di situ bermain petak umpet nih, yang dimana ketika bermain itu ada larangan sebenarnya, nggak boleh masuk hutan karena di sampingnya itu udah berdekatan dengan hutan ya, kampung lalu sebelahnya hutan. Nah, masalahnya namanya anak bermain kan seenaknya aja ya, emang mainnya dekat masjid, nggak jauh-jauh di lapangan. Ternyata ada satu anak yang bisa dikategorikan bukan anak yang sesungguhnya, ini anak jadi-jadian. Jadi ada bocah yang kakinya pincang yang ternyata bukan bocah hidup alias bocah mati, yaitu anak dari si setan yang akan membuat kehancuran gitulah bahasanya di desa tersebut, yang dimana lebih parahnya lagi pohonnya ditebang. Jadi mungkin si namanya bocah setan ya pengen ikut main mungkin sama anak-anak yang hidup ini, jadi pengen ya, masa hidupnya mungkin kurang bahagia ketika hidup, jadi dia mas mati pengen main-main gitu. Jadi si anaknya Rini ke hutan, dan dari situ tuh ancaman dimulai. Anaknya berawal dari anaknya si Rini ke hutan, lalu yang teman-temannya ikut. Nah, ketika
bertiga itu ke hutan, akhirnya mereka kayak kesurupan dan kayak disandra gitu, apa ya, rohnya ya mungkin ya kayak gitulah, rohnya disandra oleh si setan pohon itulah istilahnya, si setan pohonnya ini, Nyilawe ya namanya ya, Nyilawe ini. Nah si setan ini pengen menyandra anak-anaknya karena nggak mau pohonnya ditebang. Ternyata dia tebang juga. Akhirnya dia marah dan harus ada satu yang korban di situ. Nah dia ngincer nih anaknya si Rini nih. Tapi ternyata si setan Kanzab ngebela si Rini. Wah luar biasa ya setan Kanzab. Jadi dia memberitahu di mana keberadaan si setan Kanzab ini, memberitahu di mana keberadaan anaknya, yang di mana anaknya disandra oleh si setan Nyilawe ini, yaitu setan pohon yang mau ditebang. Wah, pokoknya kejadian-kejadian mistis serem dan menegangkan seru di sini. Dari adegan kesurupannya, adegan mental-mentalannya, khas juga seperti geledek-geledeknya, scoringnya dapat banget ya. Dan terkhusus di sini si setan Nyilawenya nih serem banget, parah. Karena di sini dia langsung setelah memasuki Rini, ternyata ketika dia diusir dan keluar dari tubuhnya si Rini, lebih parah lagi, setannya keluar tuh si Nyilawe ini. Pokoknya kalian harus nonton film ini selengkapnya kalau belum ngerti penjelasan gua. Jadi yang jelas sih, ini si setan Nyilawe ini benar-benar murka, nggak mau atau ingin diganti pohonnya ini. Pohonnya ditebang, dia hidup bertahun-tahun di situ, ternyata diusir bahasanya gitu. Rumah gua dihancurin. Wah, pokoknya film serem banget dan super menegangkan lah. Tapi gue salut sih ya sama visual effect sama film ini, gak berlebihan tapi kesannya dapat banget tuh feel horornya itu, terutama ketika si setannya itu murka ya. Tapi nggak banyak banget kayak film Makmum pertama ya untuk jump scare-nya. Ini lebih ke scoringnya aja, scoringnya gede tapi nggak mengagetkan gitu. Jadi gue sih suka ya treatment simple gitu, yang kecil-kecil tapi tiba-tiba ujung-ujungnya jeder aja si setannya murka. Itu lebih seru dibandingkan jump scare nggak jelas gitu ya. Tapi kalau kayak terkhusus Pengabdi Setan sih jump scare-nya beda, jadi gue lebih suka sih kalau Pengabdi Setan. Kalau yang kayak Makmum 2 itu udah biasa banget lah, cuman bedanya di pas jump scare sholat itu ya. Tapi karena keseringan di bawah adegan itu jadi membosankan di Makmum 2 ini. Ya pendapat gue sih menarik lah, untuk segi horornya dapat, cuman dramanya terlalu biasa ya. Kesannya kayak setan itu ya marah aja udah gitu. Ketika kita nebang pohon pohon yang diisi oleh setan, setannya marah, udah intinya gitu aja. Jadi kita tahulah kalau rumah kita digusur pasti kita marah, intinya gitu kan ya. Jadi simple tapi nggak berkesan buat kita ya, tapi pesannya dapat. Pesannya itu ya itu, jangan merusak alam sembarangan gitu. Harus kita saling jaga lah, manusia hidup bersama hewan dan tumbuhan, jadi harus saling jaga dan harus lestari bersama. Itu pesannya mungkin. Jadi gue suka lah untuk pesan yang disampaikan, dan horornya juga dapat walaupun ceritanya terkesan biasa saja, sepele lah. Dan Rini pulang kampung tiba-tiba ada kejadian seperti itu kan ya nggak make sense aja. Kenapa harus ketika ada Rini gitu, kenapa sebelum Rini datang kejadian itu terjadi kan, bisa aja kan ya. Jadi istilahnya kayak nggak make sense lah untuk disangkut pautkan dengan si Rininya ini. Oke, kalau menurut gue sih memberi penilaian berapa ya, 7,2 dari 10 untuk film Makmum 2. Gue suka, cuman sekedar suka aja, nggak lebih, nggak berkesan dan nggak memberikan penilaian yang lebih lagi, karena pengadeganannya, pengulangan dari setiap adegan horornya itu biasa kalau menurut gue, udah sering. Dan terutama ciri khasnya Makmum yang sholatnya itu ya. Semoga di film kalau ada Makmum ketiga ceritanya lebih matang ya, jangan sekedar kayak setannya itu dikasih template sebentar lalu marah di akhir, nggak seru. Harus lebih ke mengulik si setannya itu seperti apa. Kalau di KKN kan bagus tuh si Badarawuhinya itu kayak dikulik abis ya,
asal usulnya. Jadi kita kan seakan-akan tahu, oh ini tempat dulunya ini. Ini kan pohon ya pohon dulunya gitu loh. Nggak diceritain bagaimana hutannya seperti apa. Ini desa apa gitu loh. Ya pokoknya gitulah. Oke, itu pendapat gue dari film ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Hadit Movie Time di Ruang Film. Yuk nonton, enjoy movie ever. Hadit Movie Time.